Pemirsa, di segmen ini kita telah tersambung dengan mantan Ketua MK Mahfud MD. Pak Mahfud, selamat pagi. Selamat pagi Kevin. Bang Elvan, selamat pagi. Pagi Prof. Prof Mahfud, kalau kita bicara mengenai bijak menunggu hasil resmi KPU, bijak itu seperti apa sih, Prof? Ya artinya beginilah, kan secara hukum kemenangan itu nanti atau perolehan suara masing-masing lah, itu akan ditetapkan oleh KPU berdasar prosedur yang ketat, ya. Oleh sebab itu ditunggu aja, tidak usah sekarang ini misalnya sudah menyalahkan ini, menyalahkan itu, karena nanti pada tanggal 22 sekitar itulah, mungkin 21 atau 23 gitu kan, nanti adu data. Siapa yang merasa dicurangi, merasa menang tapi kok kalah, tunjukkan datanya, karena form C1 itu kan ada banyak. Paslon masing-masing punya, KPU punya, Bawaslu punya, TPS punya. Adu ada di situ, di mana salahnya kan gitu. Nah, saya kira kalau ini masalahnya, maka mari kita hidup bernegara ini ya secara tertib. Ya, karena kalau mau klaim-klaiman gitu semua orang bisa klaim. Ada yang mengklaim menang, ada yang mengklaim yang satunya menang. Kemudian ada juga garis lain yang ingin mengacau gitu. Itu saling klaim. Maka kalau negara hukum sebagai nomokrasi sebagai pasangan dari demokrasi itu, maka sekarang kembali ke hukumnya dulu, nggak usah bikin kekerasan-kekerasan politik dan ketegangan-ketegangan yang tidak perlu. Gitu aja, Kevin. Tapi kalau misalnya memang kita menemukan adanya pelanggaran pemilu, Prof, lalu kemudian kita sebarkan itu di media sosial. Nah ini menurut Prof bagaimana? Ya tidak apa-apa kalau itu sebagai fakta, tetapi itu bukan keputusan. Misalnya kalau memang fakta ada pelanggaran, itu sebarkan, kemudian sampaikan ke prosedur-prosedur yang resmi. Kan biar opininya terbangun, kemudian prosedur resminya menilai. Nah itu nanti ada begini, pertama penetapan hukumnya itu, jadi penegakan hukum itu kan ada dua. Satu, penegakan dalam arti menerapkan aturan, itu nanti KPU yang menetapkan berdasar prosedur yang terkontrol dengan kuat. Lalu ada penegakan dalam arti sengketa. Nah kalau sengketa itu ke Mahkamah Konstitusi. Kalau dianggap dari penetapan dalam arti penerapan aturan itu salah, nanti kan ada MK. Kalau ditanya lagi apa MK-nya independen loh. Kalau itu tidak selesai kalau itu ditanyakan gitu. Baik. Apakah MK-nya kalau dibandingkan dengan 2 minggu yang lalu, Prof, ini situasi kondisi sekarang masih banyak tidak pihak yang katakanlah tidak bijak dalam menunggu hasil resmi KPU? Ya itu semakin banyak, terutama di medsos, buzzer itu, wah udah ndak karuan sekarang memanas-manasi. Oleh sebab itu yang elit-elitnya ini yang menenteramkan. Seharusnya mari kita ngajak tunggu prosedur. Kalau memang prosedurnya itu nanti ada masalah, itu bisa diklarifikasi, ada forumnya. MK nanti bisa menetapkan hasil pemilu yang misalnya menyesuaikan suara, ini salah hitung, kan selalu begitu MK, sehingga menetapkan angka baru, selalu begitu. Misalnya kemarin dapat 11 juta, oh ini ternyata dapat 11,2 juta, ditetapkan kembali oleh MK. Kalau terjadi kecurangan terstruktur, sistematis dan masif di suatu tempat, ya di situ bisa saja MK mengatakan di situ supaya dihitung ulang atau pungut suara ulang gitu. Gitu, tinggal di mana tempatnya, kan begitu aja gitu. Ya. Baik. Prof Mahfud, terima kasih telah bergabung sama kami di Editorial Indonesia. Bang Elman, kalau menurut Pak Mahfud tadi ternyata memang masih banyak orang yang tidak bijak, Bang. Khususnya di media sosial. Iya, itu yang saya mau katakan sebenarnya. Saya sependapat dengan Profesor Mahfud ya. Jadi untuk sekarang ini sebenarnya kurang baik ya. Tidak elok mengklaim gitu ya. Dan itu kan pasti akan menjadi sumber kegaduhan juga kan. Yeah. Sebab yang penting sebetulnya kan fakta dan hukumnya. Jadi kalau fakta dan hukum ini yang nanti akan diumumkan oleh KPU. Jadi kalau misalnya paslon 1, paslon 2 saling mengklaim, apalagi kalau klaimnya itu tidak berdasar, dia katakan dia menang, lalu kita minta buktikan dong kemenangan kamu itu di mana. Bukti itu ya C1 kan, tidak bisa hanya oral. Saya menang di sini. Lalu ketika ada paslon mengatakan dia menang,
bahkan 62%, bahkan 80%, dia bilang, loh, tapi dia bilang itu kan terjadi kecurangan masif ternyata. Kok udah menang masih menyatakan ada kecurangan? Artinya kalau ya aneh aja buat saya. Jadi tidak sinkron. Dia udah menang, tapi dia bilang ada kecurangan, kita akan tuntut nih. Ya sebetulnya kan gini, harapan kita kedua paslon ini nunggu. Nah kalau ada setelah dia umumkan siapa pemenang, lalu kalau ada keberatan, ada dugaan katakanlah kecurangan, maka itu yang harus didata. Buatkan datanya, faktanya mana, ajukan itu ke Mahkamah Konstitusi. Karena dari awal lembaga ini kita sudah persiapkan bersama. Yang mempersiapkan ini rakyat melalui DPR. Kan begitu kan. Jadi apa yang keliru lagi gitu. Dan kalau sekarang dia klaim sana menang, ya menurut saya sih itu akan menambah kegaduhan. Itu yang saya katakan tadi. Tapi kalau publik melihat ada yang klaim kemenangan seperti itu dan mungkin masih akan berlanjut mengatakan bahwa KPU ini melakukan pelanggaran TSM begitu, publik menyikapinya seperti apa Bang sebaiknya? Kalau saya melihat publik ini jauh lebih rasional. Ini kan hanya klaim orang per orang. Tapi kalau masyarakat secara umum saya melihat mereka sudah melihat yang pemenangnya ini paslon A. Itu kan. Nah, jadi saya tidak yakin kalau misalnya nanti akan terjadi huru-hara. People power begitu. Nggak ada itu. People power apa? People power ya pemilu kemarin itulah people power. Itulah sebetulnya kekuatan rakyat yang dahsyat. Rakyat sudah menentukan, saya mau memenangkan paslon ini. Karena dialah yang saya harapkan untuk memimpin bangsa ini ke depan. Sebetulnya kan Pilpres itu kan wadah untuk memilih pemimpin kita masa akan datang. Bukan untuk mengubah bentuk negara, mengubah dasar-dasar negara, mengubah ini enggak ada yang berubah. Yang berubah adalah kita mempercayakan siapa republik ini. Yang memimpin republik ini siapa? Kevin, Elman. Itulah pilihan. Nah, ketika mereka sudah memilih, saya pilih Kevin, ya sudah. Elman dan pendukungnya harus menyatakan sukses dan selamat buat Kevin. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang negara akan menjadi negara makmur, sentosa, ya kan? Loh Jenawi apa dah itu kan? Tapi gini Bang Elman, ini kalau yang bersuara adalah orang-orang sedikit kecil begitu ya, apakah paling tidak kita bisa menyimpulkan bahwa sebetulnya Indonesia ini sudah siap menang dan pendukungnya juga sudah siap kalah sebetulnya. Ini cuma orang-orang kecil aja. Kalau saya sih ya, mohon maaf ya Bung Kevin ya, masyarakat kita sekarang sudah siap untuk menanti tanggal 22 Mei ini. Jadi yang tidak siap ini hanya orang-orang segelintir dan mungkin dia ada maksud-maksud lain karena saya nggak tahu. Tapi kalau umumnya masyarakat Indonesia yang maksud dan tujuannya untuk menjadikan negara makmur, tentram Kartora Harjo, itu pasti sudah harapan mereka, bawa tanggal 22 hari ini aja dah. Nggak sabar lagi dia tanggal 22. Tapi sabar bukan berarti dia mau marah. Dia akan bersuka cita. Ya sudahlah. Inilah pilihan saya, inilah pilihan rakyat. Jadi jangan dua, satu aja perbedaannya, menang dan kalah. Jadi jangan juga ada yang loh ini kan kita sekian puluh juta. Pihak kita tidak begitu dalam kompetisi. Tidak suatu. Pokoknya 50% plus 1 aja. Udah itulah pilihan. Baik, kita lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Pemirsa, kami mulai mendengar penelpon dari Anda. Kita akan sapa dulu penelpon pertama kita dari Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Elman, selamat pagi Bung Kevin. Pagi Pak Edward. Silakan Pak Edward. Kita sesuai konstitusi harus sabar menunggu tanggal 22 Mei. Itu intinya. Tetapi yang saya ingin beri atensi, bahwa sebenarnya Prabowo itu orang baik. Dia seorang patriot. Patriot itu pasti seorang satria. Satria itu mengakui keunggulan lawan dan mengakui kelemahan diri sendiri. Cuma sayang, di lingkungannya ini banyak orang yang berkepentingan seperti yang Bung Ilman sampaikan. Mereka punya harapan sangat besar dengan kemenangan Prabowo, sehingga apapun dalihnya mereka ingin usahakan Prabowo itu
tetap menang, walaupun kenyataannya kalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang ini terstruktur sistematis dan masif, betul. Tetapi dalam hal untuk mendelegitimasi KPU dan proses pemilu. Dari awal kita sudah sering bicara di beda industrial ini, bahwa itu usaha untuk mendelegitimasi ini sudah dijalankan dari awal. Sampai sekarang itu masih berjalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau ada kecurangan-kecurangan, itu cuma sporadis yang dilakukan oleh fanatik-fanatik buta. Seperti contoh di Makassar. Ada seorang yang menginformasikan bahwa akan terjadi kerusuhan pada tanggal 22 Mei bila Prabowo kalah. Itu kan cuma fanatik buta. Bukan dari timnya yang mengamankan. Saya kalau boleh ekstrim saya sampaikan, Bung Elman. Ada 1.800 PSU yang sudah dilaksanakan 400. Saya bilang janganlah 4.000 lah, 20.000 aja lah, ambil semua suaranya sama Prabowo. Baru 6 juta kok, untuk selisih 10%, itu 15 juta. Prabowo masih kalah, jadi nggak usah cari masalah, jangan dialihkan. Sudah itu sistem kita one man one vote. Baik, terima kasih Pak Edward. Kita langsung beralih ke Pak Vence dari Manado. Pak Vence, selamat pagi. Selamat pagi Bung Kevin Egan. Selamat pagi Bung Elman. Pagi. Ya, jadi begini Bung Elman, dalam suatu pertarungan sudah pasti tujuan utamanya adalah menang, bukan untuk kalah. Ya. Tetapi alangkah tidak eloknya kalau kemenangan itu kita rebut dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini yang jadi persoalan. Kalau memang kita ingin menjadi seorang negarawan atau menjadi politisi yang sejati, ya kita harus hormatilah rambu-rambu hukum yang ada. Dalam hal ini ketika kita berbicara pilpres, kan ada payung hukumnya yang sudah dibuat oleh penyelenggara, oleh KPU itu sendiri. Sehingga apa yang dikatakan Bung Edward tadi, kita tunggulah tanggal 22, itu real pengumuman dari KPU penyelenggara. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, itu kita harus terima. Ini yang jadi persoalan, sehingga di sini ada semacam edukasi politik kepada masyarakat, jangan cuma karena egoisme seseorang atau kelompok seseorang ini menghanyutkan persoalan-persoalan yang mendasar di tengah-tengah masyarakat yang menginginkan bangsa kita harus utuh, satu. Dan pada akhirnya Bung Egan, saya ingin mengatakan bahwa pilpres ini adalah pilpres yang termahal di dunia. Sudah 300 lebih yang meninggal cuma gara-gara mengawal terlaksananya pilpres ini. Marilah kita sama-sama doakan mereka yang sudah berpulang memberi diri untuk keamanan dan suksesnya penyelenggaraan ini. Dan marilah kita juga yang sedang menunggu siapa yang menang, kita sama-sama berdoa agar supaya ketentraman, kebahagiaan masih tetap ada. Seperti Bung Elman tadi katakan, tapi tidak cukup Bung Elman. Orang Jawa katakan gemaripah lo jenawi. Itu kira-kira Bung Elman. Orang ya baik, terima kasih. Terima kasih Pak Vence. Pak Soekarwan dari Magelang, selamat pagi. Pagi Metro. Silakan Pak Soekarwan. Kita memang sudah meletakkan semua ini kepada undang-undang yang berlaku. Pemilu ini kan sudah diatur sistemnya. Kalau ada kecurangan ya tinggal bawa barang buktinya. Kalau ada pidananya bawa ke penegak hukum, ke MK, nanti seperti apa. Nah, kalau kita sudah tidak percaya dengan KPU, kita tuh mau percaya siapa lagi? Karena KPU kan dibuat berdasarkan undang-undang, diadakan dilindungi undang-undang. Undang-undang yang membuat DPR, yang tanda tangan DPR, yang mengesahkan DPR juga ada orang-orang kubunya Pak Jokowi, orang-orang kubunya Pak Prabowo. Jadi mau apa lagi? Nah. Baik Pak Soekarwan, kami sudah menangkap poinnya. Terima kasih. Saya langsung ke Pak Nugroho di Jakarta. Pak Nugroho, selamat pagi. Selamat pagi Bung Herman, selamat pagi Bung Kevin. Pagi. Ini adalah satu hal yang menarik. Apa yang dikatakan Bung Edward dan Bung Vence itulah kira-kira pendapat rakyat Indonesia. Tapi saya ingin nambah sedikit Pak. Karena nyatanya di dalam pertandingan olahraga itu kalau di sepak bola
itu sampai Indonesia geger dan Indonesia tidak maju itu kan ada mafia bola, Pak. Pengaturan skor. Nah ini ada orang di luar lapangan yang kepingin makan hasil dari pertandingan ini, Pak. Ini yang paling berbahaya. Apa itu? Mereka sebenarnya sudah main di luar itu, bertaruh, cari pertarungan, ngatur skor. Ini orang-orang ini yang kepengen membuat masuk di lapangan tanpa di lapangan. Karena tidak bisa main, wasitnya yang diserang, KPU-nya yang diserang. Supaya pertandingan ini jadi delegitimate. Ini sudah ada, karena apa? Memang ada pihak-pihak yang mau menghancurkan Indonesia dan NKRI dan Pancasila. Ya, oke, baik. Pak Nugroho, terima kasih telah bergabung sama kami di editorial Media Indonesia. Sebelum kita jeda, kita bahas sedikit dulu, Bang. Bagaimana, Bang? Ya, dari 4 pemirsa kita pagi ini kan saya menganggap itulah sesungguhnya suara rakyat. Jadi suara rakyat hari ini, kemarin, dan besok, dan sampai kapanpun, udah pasti dia lebih percaya kepada KPU. Lalu kita kalau nggak kita percaya kepada KPU, kepada siapa? Apa kita percaya kepada orang-orang yang mengatur skor dari luar lapangan, seperti yang dikatakan Pak Nugroho tadi. Jadi ada pihak-pihak yang ingin mengatur skor dari luar lapangan karena dia punya keinginan tersendiri. Dia tidak mau menunggu skor yang dihasilkan oleh kedua kesebelasan kan, tapi dia udah atur skornya sebegini. Gitu. Baik, Bang Elman, tapi kan ada yang bersuara nyaring ya, paling tidak masih panas begitu. Nah ini kan mereka juga mengatakan saya ini membawa puluhan juta suara loh dalam klaim saya membawa puluhan juta, 40 juta ataupun 50 juta. Ini bagaimana kemudian kita menanggapi orang-orang? Begini, kita anggap aja DPT kita kan 190 juta kan. Ya. Nah, kalau misalnya jangankan 40 juta. 50 juta, 70 juta, 80 juta aja misalnya dari ada satu pihak. Jadi kalau misalnya paslon A menang 90 juta plus 1 aja, sudah cukup. Sudah cukup. Jadi jangan bicara 40 juta, 50 juta, 60 juta, 70 juta, 80 juta sekian. Gak ada urusan. Nah itulah aturan main, itulah hukum. Yang kita sepakati, ini yang disepakati oleh rakyat melalui DPR. Jadi jangan, nggak ada suatu pasal yang mengatakan kalau pendukung 100 paslon itu 40 juta, 50 juta, maka diulang. Nggak begitu. Tetap 50% plus 1. Jadi 90 juta plus 1 mendukung satu paslon menang. Itulah hukum. Jadi itulah yang disepakati oleh rakyat Indonesia melalui DPR. Itulah undang-undang. Lalu mau apa? Itulah kita tunggu. Kalau katakan itu suara-suara nyaring itu tong kosong nyaring bunyinya itu. Baik, Bang Elman, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Elman, pertanyaan terakhir yang sekarang ingin saya ketahui begini, Bang Elman. Bagaimana kemudian kita membuat orang-orang yang tidak bijak ini menjadi bijak. Orang-orang yang mungkin kita katakan tidak banyak ini supaya betul-betul mengerti mengenai esensi siap menang, siap kalah. Menunggu sampai nanti hasil resmi dari KPU. Bagaimana, Pak? Ya, memang tidak mudah, Bung Kevin ya. Karena mereka mungkin sudah punya semacam, ya seperti yang dikatakan Pak Nugroho tadi kan. Jadi agenda sendiri. Punya agenda kan gitu. Kita kan nggak tahu kan. Mudah-mudahan kita keliru lah. Tapi harapan saya sebetulnya ya itu tadi pemimpinnya. Pemimpin dari masing-masing paslon ini harus matang, harus negarawan. Mereka yang harus mengingatkan para pengikutnya. Begini loh aturan main kita. Memang sudah diatur yang akan menentukan siapa pemenangnya adalah KPU. Nah, kalau suatu ketika kita merasa kita dizolimi, kita kena curangi, ada yang tidak fair, nah kita kumpulkan data dan faktanya. Lalu kita sajikan dalam bentuk pengaduan resmi kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi di luar itu nggak ada
cara untuk merebut kemenangan melalui apa lagi. Jadi kita kan sudah pilpres nih, sama-sama udah ikut nih. Nah, lalu kalau ada yang merasa kita tidak bisa terima, ya adukan resmi ke KPU, ke Mahkamah Konstitusi, itu aja, nggak ada lain. Tapi maksudnya mereka punya data yang betul apa enggak nih Bang? Terserah, kita tidak mau berburu sangka juga. Katakan ada datanya, katakan ada faktanya. Tapi itu tidak ada gunanya dia obral di masyarakat umum, tidak ada juga gunanya itu diobral di media sosial, nggak ada. Itu tidak berdampak apa-apa itu. Itu kecuali itu hanya menambah kegaduhan. Kita kan tidak mau gaduh kan. Kecuali kalau dia mau gaduh. Kita kan sebetulnya kan mau, ya sudah. Bayangkan sekarang sudah ada sekitar 300 petugas KPPS dan pengamanan yang meninggal dunia. Nyawa mereka ini jangan kita sia-siakan. Mereka ini kan mati syahid kan. Ya kita harus hargailah kepergian mereka demi suksesnya Pilpres dan Pileg ini. Lalu kalau kita juga ingin mau meributkan ini, menurut saya kita nggak beradab gitu loh. Menurut saya kan Pilpres, Pileg ini kan pilihan kita semua. Kita sepakati. Lalu kita sepakati juga bagaimana cara mengukur kemenangan. Mengukur cara kemenangan adalah kalau head to head, maka cukup dihitung yang besar menang, yang kecil kalah. Besarnya itu kan tidak diukur 40 juta, 50 juta kan. Besarnya itu ya tentu 50% plus 1, itu yang besar. Berarti kalau 49,99 itu kecil, kalah kan gitu kan. Jadi itu tadi yang saya mau katakan, pemahaman ini yang harus juga disampaikan oleh kedua pemimpin paslon. Jangan juga dia diam gitu loh. Jangan juga dia menikmati pikiran-pikiran yang sesat. Mungkin karena mereka merasa punya puluhan juta di belakang mereka merasa berhak untuk melakukan people power, begitu atau begitu Bang. Lalu yang lebih dari 100 juta sana nggak punya people power. Kalau misalnya kalau beradu, kan ini kan saya bilang 190 juta, di sini 40 juta, di sana 150 juta. Nah, yang 150 juta tidak punya people power. Jadi jangan misalnya Kevin punya 40 juta, saya 150 juta. Makanya hanya sampean yang punya, saya juga punya people power. Tapi bedanya ya yang waras ngalah kan gitu kan. Saya kan sebagai yang calon pemenang kan ya saya diam aja. Makanya saya minta kepada kedua paslon, siapapun yang sudah merasa menang, udah tenang aja. Tapi siapapun yang merasa sudah kalah, ya monggo aja. Hargai juga kemenangan orang, tapi yang menang jangan juga jumawa gitu ya. Mari kita bangun sinergi, kita bangun negara ini supaya kita supaya makmur lah. Jangan begini aja kita. Berantuk terus kata orang Medan gitu. Pak Helman, terima kasih telah bergabung sama kami pada pagi hari ini. Pemirsa menunggu hasil rekapitulasi perhitungan suara secara manual yang akan ditetapkan KPU pada tanggal 22 Mei nanti ialah sikap yang paling selaras dengan jiwa demokrasi. Sudah saatnya Indonesia naik kelas pada saat pesta demokrasi dengan menunjukkan kedewasaan elit dan masyarakatnya dalam berdemokrasi. Terima kasih telah Anda menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.